Kita kembali berdialog dengan Bung Rizal Malarangeng sebelum jauh membahas mengenai Arakci yang menuju Oman, tapi komentar dulu Bang soal insiden penembakan yang terjadi saat Trump makan malam bersama dengan wartawan koresponden di Gedung Putih. Ya, Apakah ada hubungannya dengan kebijakan, keputusan memanas dengan Iran? waduh kita memang belum bisa spekulasi ya. Oke. Tentang itu kan ini baru 6 jam yang lalu terjadinya sehingga pasti akan tapi kelihatannya a lone wolf ya, artinya orang yang nggak tahu kalau kata Trump tadi kan lunatik, ada problem kejiwaan, tapi kita kan belum tahu. Ini masih anak muda 31 tahun. Dan yang jelas kalau memang dia berusaha untuk menembak Trump ya, kalau dia kan tadi lari mau ke dalam ruangan tempat Trump pidato dengan senjata laras panjang gitu ya. Itu berarti ini upaya yang ketiga itu pada Trump untuk waktu kampanye kemarin kan yang kena telinganya berdarah. Oke. Dan kemudian dia bangkit dan berkatakan fight gitu loh. Itu yang membuat dia dalam pemilu kan jadi dapat angin yang kencang gitu, karena dianggap orang yang tough, orang yang berani, orang yang benar-benar. Waktu dia pidato juga setelah upaya penembakan yang gagal ini kan dia pidatonya sebenarnya bagus tuh pidatonya, bahwa dulu Abraham Lincoln ya presiden Amerika yang mengatasi masalah perbudakan itu juga ditembak dan meninggal. John F. Kennedy ya, dia bilang dalam keterangan persnya itu pidato depan wartawan bahwa setiap presiden yang mau berbuat besar bagi negerinya itu pasti akan ada penentangnya, dan salah satu resikonya adalah bisa ditembak gitu. Dan dia bilang dia nggak takut gitu, dia mau terus-menerus melakukan apa yang dia anggap baik bagi Amerika. Itu saya kira dia akan dapat poin lagi itu dengan statement seperti itu gitu. Ya kita lihatlah seperti apa sebenarnya motif di belakang upaya penembakan kepada Trump ini. Oke, tapi Bung Rizal meyakini bahwa itu merupakan aksi tunggal lone wolf selama beberapa kali terjadi menargetkan Trump. Kita kembali mengenai upaya Arakci, Bung Rizal yang berupaya saat ini bertemu dengan Oman untuk membahas situasi regional yang memanas. Apakah ini Arakci sudah menganggap bahwa Shehbaz Sharif tidak bisa diandalkan sehingga harus mencari poros mediator yang baru? Kan kalau Oman kan sebelum perang pun sudah kan sebenarnya, dan waktu perang awal-awal kan Oman juga kena kiriman rudal tuh dari Iran tuh. Yang terbaik sebagai mediator kan sebenarnya tetap Pakistan, karena Jenderal Munir itu rupanya dekat dengan beberapa jenderal Garda Revolusi, dan bahkan minggu lalu kan dia 2-3 hari itu di Tehran bertemu dengan beberapa pimpinan pemerintahan yang baru ya, yang jadi dan juga Jenderal Munir kan dekat dengan Trump dan juga Perdana Menteri Sharif. Jadi sebagai penghubung mediator saya kira pihak Pakistan sekarang yang terbaik, kan juga tetangganya Iran kan, garis perbatasannya panjang dengan Iran ke Pakistan dan banyak penduduk Syiah di Pakistan. Saya kira kalau Oman bisa bagus sekali, siapapun yang bisa menjadi juru damai kan kita harus tepuk tangan gitu. Tapi substansi persoalannya kan sebenarnya ini adalah sekarang Iran yang harus menentukan, karena kan kalau masalah nuklir ini perundingan sudah 10 tahun on and off ya dengan Amerika Serikat dan dunia gitu. PBB, negara-negara besar, apalagi di Dewan Keamanan PBB sudah 5 resolusi itu untuk yang menjelaskan dan menegaskan bahwa Iran memang tidak boleh punya senjata nuklir gitu loh. Jadi nggak perlu kucing-kucingan lagi, mumpung ada momentum perang dan gencatan senjata. Udah come out clean. Rencanamu seperti apa supaya bisa diawasin, diambil sisa-sisa dari kan masih ada kurang lebih 450-an kilogram uranium di situ yang sudah diperkaya 60%. Itu yang jadi pertanyaannya gitu. Jangan nanti kalau bolak-balik yang menderita Iran sendiri kan, karena kartunya bukan di Iran lagi dengan blokade ekonomi Amerika. Jelas Iran tidak punya kekuatan angkatan laut untuk menembus blokade Amerika Serikat. Itu titik, udah hancur tuh angkatan lautnya. Kalau propaganda tentara Garda Revolusi sih bilang dia kuat, dia seolah-olah mengendalikan Selat Hormuz, tapi tidak. Yang mengendalikan sekarang adalah blokade itu, gitu loh. Memang ada kekuatan-kekuatan kecil, speedboat itu loh yang mengganggu tanker-tanker yang mau lewat gitu. Tapi kan itu bukan kekuatan. Itu sesuatu gangguan kecil yang untuk ekonomi global, semula kan orang takut bahwa global ekonomi akan benar-benar terganggu secara fundamental. Tapi setelah sebulan lebih, global ekonomi ini sudah bisa beradaptasi dengan kondisi apapun di Selat Hormuz.
Karena itu harga minyaknya kan cuma di kisaran $100, naik dikit, turun dikit gitu loh. Tidak menjadi $200 per barrel sebagaimana yang ditakutkan sebelumnya. Karena itu kita bisa simpulkan bahwa Iran kartunya nggak ada lagi sebenarnya secara militer dari awal nggak punya kartu, coba bisa menyerang tetangganya itu pun sudah nggak lagi mungkin sekarang. Terus mengganggu Selat Hormuz, Amerika malah outsmart the Iranian strategy dengan mengatakan kalau gitu sekalian kita blokade Iran sekalian. Jadi kalau selama perang sebulan kan kapal-kapal tanker Iran tidak diganggu, tetap bisa mengirimkan minyak ke Cina dengan blokade seperti ini. Stop, selesai itu kiriman-kiriman tanker itu. Sehingga tidak ada pemasukan sama sekali yang cukup besar bagi pemerintah Iran. Yang kita dengar sekarang gaji prajurit dan pegawai negeri pun sudah nggak mungkin lagi dibayar gitu loh. Kalau mau cetak uang kan lama-lama uang itu seperti kertas kalau dicetak terus tanpa nilai real yang mendukungnya. Sehingga sebenarnya Arachi ini pihak yang realistis dan moderat. Sebenarnya Arachi Menlunya ya dan juga presidennya Masyud Pezeshkian itu juga pihak yang moderat. Tetapi masalahnya sekarang ini di pihak Garda Revolusi masih punya ilusi tentang kekuatan. Karena mereka juga sadar kalau berdamai dengan Amerika bisa-bisa posisi mereka oleh rakyat mereka sendiri itu diminta supaya berubah dan mereka tidak lagi memegang kendali karena mereka kan juga memegang kendali ekonomi, memegang kendali korporasi, bukan cuma tentara ini, tetapi tentara dengan bisnis yang menggurita gitu. Dan saya dengar juga korup banget gitu sistemnya. Sehingga mereka takut kalau mereka sekarang dengan tanpa perang, tanpa rudal, mereka takut pada rakyatnya sendiri. Kalau mereka membiarkan rakyat menuntut perubahan, mereka akan tergilas oleh perubahan itu. Sehingga ini dilemanya yang dihadapi oleh Iran sekarang. Tapi statement Bung Rizal sangat berani nih mengatakan IRGC penuh dengan ilusi karena saat ini posisinya kedua pihak ini saling klaim kemenangan. Ujungnya seperti apa Bung Rizal Malarangeng dijawab sesaat lagi. Hanya di Breaking News. Kita harus jeda dulu. Hanya di Breaking News TV One. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan Amerika Serikat saat ini posisinya begitu arogan sehingga titik perundingan tidak akan bertemu. Tetapi tadi menarik sekali pernyataan berani dari Bung Celi bahwa sebenarnya IRGC saat ini tengah berilusi ketika menghadapi CENTCOM. Ujungnya bagaimana Bang kalau keduanya saling klaim kemenangan tidak mau menekan ego masing-masing? Kalau di Amerika kan, kalau pemerintahnya bilang A kan banyak wartawan, politisi, kaum intelektual yang bisa memeriksa dan berdebat terbuka gitu loh. Benar apa enggak? Kalau di Iran kan negara kediktatoran kayak gini, ya kalau tentara Garda Revolusinya bilang ini dan itu jangan langsung dipercaya gitu loh. Nggak ada yang bisa memeriksa benar apa enggak. Ya faktanya adalah bahwa selama mereka diserang selama sebulan lebih dari udara kan tidak ada satupun pertahanannya, radarnya tidak ada, tembakan balik ke pesawat. Ada 2 pesawat yang kena tapi langsung ditolong di rescue tuh pilot-pilotnya gitu loh. Nah, angkatan lautnya udah hancur. Yang ada cuma kapal-kapal speedboat kecil gitu loh yang tidak mungkin bisa mengimbangi kapal angkatan laut Amerika Serikat dan rudal-rudal Iran yang berusaha menembakin kapal induk Amerika yang di Selat Hormuz itu, di Teluk Persia, di Laut Arabia itu kan tidak ada ya. Mereka nembak 100 rudal dengan gampang 100% bisa di-intercept oleh Patriot weapons-nya Amerika, pertahanan Patriotnya itu loh. Jadi tidak ada daya militer apapun gitu. Kayak mereka bisa serangkan Dubai, Kuwait, itu pun 95% bisa dirutuhkan rudal-rudal yang menyerang ke Dubai gitu loh. Ada 2000-an rudal tuh dengan drone. Jadi pilihan militernya kan tertutup. Apa kekuatan yang tersisa untuk bisa melawan? Misalnya kalau Amerika mau menyerang lagi kan kapanpun bisa dilakukan. Tapi kan tidak. Yang dilakukan sekarang blokade. Blokade pun tidak bisa dihindari lagi oleh Iran. Bagaimana cara Iran untuk melawan blokade Amerika? Dia nggak punya angkatan laut. Udah hancur semua tuh kapal-kapal perangnya gitu. Jadi propaganda tentara revolusi bisa dipahami karena mereka mau tetap berkuasa di Iran. Kalau damai dan kemudian rakyat Iran meminta perubahan, mereka bisa menjadi korban perubahan karena selama 40 tahun lebih mereka yang berada di belakang kekuasaan teokrasi dan setelah berkembang puluhan tahun mereka menggurita bukan hanya di tentara tapi juga di bisnis, di politik dan sistemnya dari dalam memang sudah korup gitu loh dalam
sanksi ekonomi, pasar gelap itu didominasi oleh jenderal-jenderal garda. Mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang di Pagi itu, di kawasan Sumber Banjarsari, Solo, suasana terlihat biasa. Tidak ada hiruk-pikuk berlebihan, hanya pertemuan yang dibungkus dalam istilah sederhana, yaitu silaturahmi. Namun di rumah itu, sebuah pernyataan keluar yang berpotensi menggeser arah perdebatan panjang di ruang publik. Kuasa hukum Yaakob Hasibuan menegaskan kliennya Joko Widodo akan hadir langsung di persidangan dan menunjukkan ijazah yang selama ini dipersoalkan. Pak Jokowi akan hadir dan tunjukkan ijazah. Kalimat itu terdengar lugas, tapi di baliknya ada satu hal yang lebih besar, upaya memindahkan polemik dari ruang spekulasi ke ruang pembuktian. Selama ini, isu ijazah bukan sekedar soal dokumen. Ia menjelma menjadi perdebatan panjang antara percaya yang meragukan dan yang memanfaatkan celahnya sebagai kritik politik. Nama seperti Roy Suryo ikut terseret dalam pusaran itu, menjadikan perkara itu bukan sekedar isu administratif, tetapi juga arena adu narasi. Kini, jalurnya mulai berubah. Bukan lagi potongan gambar, bukan lagi analisis digital di media sosial. Jika benar ijazah itu dihadirkan di pengadilan, maka ia akan masuk dalam mekanisme yang lebih kaku. Diperiksa, diuji, dan dinilai dalam standar hukum. Menariknya, yang akan ditunjukkan bukan hanya ijazah perguruan tinggi, tapi dari tingkat dasar hingga menengah semua disebut siap dibuka. Buah langkah yang bisa dibaca sebagai upaya menyapu bersih keraguan bukan hanya menjawab satu titik persoalan, namun kepastian waktu masih menggantung. Kapan tepatnya ijazah itu akan ditampilkan masih menjadi kewenangan majelis hakim. Perkiraan 1 hingga 2 bulan ke depan memberi jeda sekaligus memperpanjang rasa penasaran publik. Di jeda itulah narasi tetap bergerak. Di satu sisi, ada keyakinan bahwa pembuktian formal akan mengakhiri polemik. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa proses ini justru memperpanjang sorotan, menghidupkan kembali isu yang tak pernah benar-benar padam. Pertemuan di Solo pagi itu mungkin tampak sederhana, tapi dari sana satu hal menjadi jelas. Perdebatan yang lama berputar di luar kini akan diuji di ruang sidang, di bawah sumpah dan dalam batas-batas hukum. Dan seperti banyak perkara lain, jawabannya tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh apa yang benar-benar bisa dibuktikan. Jadi ketemu Pak Jokowi, Mbak. Iya, pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional, ya kami banyak dapat masukan juga dan ya Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Nah, sudah ada kepastian Mas kapan akan disidangkan? Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. itu pada saat sidang apa? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin apakah pada saat pemeriksaan pokok perkara atau seperti apa? Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Rencana persidangannya kapan Mas? Kami masih menunggu jadwalnya. Tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan, nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih karena berkas sudah lengkap, seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Mas, sebenarnya kan Dr. Tipa kan sebut kalau RJ itu adalah taktik Bapak untuk memecah belah kubu Roy Suryo ya. Terus dan upaya agar kasus ijazah tidak sampai ke pengadilan. Mungkin ada tanggapannya terkait statement itu dari Dr. Tipa sendiri? Ya, kembali bahwa RJ itu semua permohonannya dari tersangka. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi yang menawarkan RJ dan sebagainya. Justru kami, tim internal kuasa hukum pun
dari awal sudah mendapatkan masukan bahwa ini harus kita proses. Dan kami internal pun agak sedikit bergejolak waktu itu. Karena berkas sudah lengkap, alat buktinya kuat, tapi ternyata ketika mereka main mendatangi kediaman Pak Jokowi dan meminta maaf, ternyata Pak Jokowi memaafkan dan berkenan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengadakan 2 pertemuan pada Jumat malam dan Sabtu pagi di Islamabad dengan pimpinan politik dan militer tertinggi Pakistan. Namun negosiasi dengan Amerika Serikat masih belum bisa dipastikan. Dalam pertemuan kedua yang dimulai pada Sabtu pagi, Menlu Araghchi didampingi oleh anggota delegasinya mengadakan pembicaraan formal dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Marsikal Asim Munir. Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Mohsin dan pejabat senior lainnya dari kedua negara. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Pangkalan Udara Nur Khan, Pakistan pada Jumat malam. Disambut Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Asim Munir, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa kehadiran Abbas Araghchi tidak akan melibatkan pertemuan tatap muka langsung dengan delegasi Amerika Serikat. Dalam unggahan di akun X, jubir Kemenlu Iran, Esmail Bakei, menjelaskan bahwa diskusi yang berlangsung berjalan beriringan dengan upaya mediasi dari pemerintah Pakistan. Tujuan untuk mengakhiri agresi yang dipaksakan oleh Amerika Serikat sekaligus memulihkan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk melanjutkan negosiasi tahap kedua. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut bahwa Witkoff dan Kushner direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pihaknya berharap akan ada hasil yang dicapai dari perundingan lanjutan tersebut. Look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. Pemirsa, Gedung Putih menyatakan 2 delegasi Amerika Serikat akan segera diutus ke Pakistan untuk perundingan dengan Iran tahap kedua. Di sisi lain, Iran menyatakan tidak akan ada pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat selama kunjungan Menlu Iran ke Islamabad. Kita akan bergabung dengan Iqbal Himawan langsung dari Islamabad, Pakistan. Iqbal, Menlu Iran telah berada di Pakistan, namun ada perbedaan pernyataan dari Iran dan Amerika Serikat terkait ada atau tidaknya lanjutan perundingan. Jadi Iqbal, bagaimana perkembangan situasi terkini di sana? Vera, perbedaan pernyataan inilah yang mungkin membuat kepastian dari kelanjutan perundingan tahap kedua ini tidak pasti ya. Namun demikian tadi kami baru saja mendengarkan dari rekan-rekan jurnalis yang juga meliput selama setidaknya 1 minggu terakhir. Ada informasi, tapi ini belum terkonfirmasi bahwa delegasi Amerika Serikat nanti rencananya akan tiba di Islamabad pada esok hari. Ini berbeda ya dengan pernyataan juru bicara Gedung Putih sebelumnya, Caroline Leavitt, yang menyatakan bahwa rencana Jared Kushner dan juga Steve Witkoff yang akan dikirim sebagai delegasi atau utusan dari Amerika Serikat akan tiba pada hari ini. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan, kemungkinan mereka akan datang esok hari. Dan mungkin kami akan bisa memberikan gambaran sedikit. Tadi kameramen kami, Syahdam Arrahman, sempat mengambil video terkini dari pengamanan yang ada di Red Zone atau area merah. Ini adalah area diplomatik atau area dari gedung-gedung yang termasuk dengan risiko keamanan tinggi, gedung-gedung yang merupakan seperti kantor Perdana Menteri, kemudian tempat-tempat kediaman dari kedutaan besar, baik itu residence atau kediaman maupun gedung kedutaan besar itu sendiri, maupun Hotel Serena yang merupakan tempat perundingan yang pertama berlangsung dan direncanakan juga akan kembali menjadi tempat perundingan yang kedua. Dan yang berbeda, Vera, mungkin dari rencana perundingan
kali ini, jika pada perundingan yang pertama itu bagi para jurnalis asing sudah dibuatkan semacam media center. Nah, media center ini di Jinnah Convention Center namanya atau JCC, itu berjarak tidak jauh dari lokasi perundingan, yakni di Serena Hotel. Itu hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dan semua informasi yang ada pada saat perundingan pertama itu nanti dihimpun dan kemudian disampaikan di media center di Jinnah Convention Center tersebut. Namun di perundingan kali ini atau tepatnya di rencana perundingan kedua yang sampai saat ini belum jelas, belum terkonfirmasi kapan dan di mana dan siapa pesertanya, itu sampai saat ini belum ada media center yang dibuat atau didirikan di Jinnah Convention Center tersebut. Nah, ini artinya bisa menjadi indikasi sendiri yang bisa disimpulkan terkait dengan kemungkinan atau potensi dari perundingan tahap kedua ini. Nah, tadi pagi sendiri Menlu Abbas Araghchi juga sudah bertemu dengan tadi seperti berita yang sudah Anda sampaikan sebelumnya dengan perwakilan dari pejabat tinggi militer di Pakistan. Ada beberapa hal yang dibahas, terutama dengan terkait dengan topik-topik yang menyangkut kedua negara, karena konteksnya dalam hal ini adalah pertemuan bilateral atau bilateral talks di antara kedua negara. Ini juga yang ditegaskan oleh pihak Iran, baik itu melalui juru bicara Kementerian Pertahanan yang dikutip oleh media Iran maupun disampaikan langsung oleh Araghchi yang menyatakan bahwa kedatangan delegasi Iran kali ini yang dipimpin oleh Menlu Abbas Araghchi adalah fokus kepada topik ataupun permasalahan potensi kerjasama antara Iran dan juga Pakistan dalam hal ini, dan itu sejauh ini yang bisa kami dapatkan informasi dari pertemuan keduanya. Namun mengingat ini masih berada, Araghchi masih berada di Pakistan, masih ada harapan meskipun itu kecil bahwa akan ada hasil dari lobby-lobby yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini, selain dari negara-negara yang memiliki kepedulian untuk turut berkontribusi dalam mendorong kedua negara untuk bisa menuju ke meja perundingan. Tentu ini masih ada harapan untuk bisa setidaknya diupayakan, apalagi mengingat informasi yang baru saja kami dapatkan delegasi Amerika Serikat akan datang besok. Sejauh ini itu yang kami dengar dan kami himpun informasi langsung dari lapangan di Islamabad, Vera. Ya, Iqbal, informasi yang disampaikan oleh Caroline Leavitt bahwa akan ada pertemuan secara langsung tatap muka begitu ya, delegasi Amerika Serikat dengan Menlu Araghchi. Nah, tapi ini sudah dibantah oleh Iran bahwa tidak akan ada pertemuan tatap muka secara langsung. Nah, dengan adanya perbedaan statement ini, Iqbal, bagaimana kemudian Pakistan sendiri untuk memediasi? Apakah akan sama seperti pada perundingan pertama, di mana Pakistanlah yang akan bertemu dengan salah satu, baru kemudian akan disampaikan kepada kedua belah pihak? Nah, itu yang menarik ya, Vera ya, karena kalau pernyataan Caroline Leavitt bilang bahwa Iranlah yang meminta in-person meeting. Ini artinya kalau menurut Gedung Putih, menurut Amerika Serikat, ada request dari Iran untuk mengadakan pertemuan secara langsung. Kalau in-person meeting, kita terjemahkan secara harafiah ya. Tapi di sisi lain, kalau kita mengambil pengalaman dari perundingan pertama saja, pertemuan itu atau perundingan itu berlangsung secara indirect talks. Artinya kedua pihak ini, Iran dan Amerika Serikat, tidak bertemu secara langsung dalam satu ruangan, dalam satu meja bertemu, itu tidak. Tapi Iran bertemu dengan Pakistan sebagai mediator, begitu pula Amerika Serikat juga bertemunya dengan Pakistan sebagai mediator. Baru permintaan ataupun syarat-syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak ini dihimpun oleh Pakistan sebagai mediator, kemudian dipertemukan dan dijadikan sebagai sebuah informasi untuk akhirnya diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil di perundingan pertama, seperti kita tahu, J.D. Vance pada saat itu menyatakan bahwa syarat yang diajukan oleh Amerika Serikat ini terlalu berlebihan. Ini apalagi terkait dengan soal Selat Hormuz dan juga kedaulatan mereka dalam pengayaan uranium dan juga beberapa syarat yang diajukan. Sementara itu saat itu ya Amerika Serikat langsung kembali ke negaranya. Nah, ini dianggap sebagai negosiasi yang tidak berlangsung seperti negosiasi pada umumnya. Karena apalagi negosiasi tingkat tinggi seperti ini
tidak mungkin dilaksanakan dalam satu pertemuan, apalagi kurang dari 24 jam. Sehingga inilah yang mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pakistan sebagai mediator ini bisa menyatukan atau paling tidak persuasi ya kepada kedua belah pihak. Jika tadi bertemu dengan Arakci, diharapkan itu bisa memberikan pengaruh kepada Iran untuk mungkin bisa membuka kemungkinan untuk bertemu dengan delegasi Amerika Serikat seperti yang diharapkan oleh mereka yang terdampak dari ketegangan yang terus berlanjut ini, Vera. Kita akan kawal terus bagaimana perkembangannya dari sana. Terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Islamabad, Pakistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Amerika Serikat disebut kekurangan rudal setelah jalani perang hampir 2 bulan dengan Iran. Amerika butuh waktu 4 tahun untuk kembalikan stok rudal tersebut. Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan. Ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas serangan 7 Oktober lalu. Ratusan demonstran memadati lapangan Habima, Tel Aviv Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan 7 Oktober, sekaligus mendesak pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Aksi berlangsung dengan long march dan yel-yel pro-demokrasi. Para peserta membawa poster bertuliskan demokrasi akan menang dan harapan akan menang. Sementara sebagian menangkap topeng tokoh-tokoh politik dunia. Sekitar 200 demonstran juga membawa bendera Hungaria, berjalan dari Kedutaan Besar Hungaria menuju lokasi aksi, sebagai simbol solidaritas terhadap gerakan rakyat yang menentang kepemimpinan otoriter. Sementara itu di Yerusalem, puluhan pengunjuk rasa anti pemerintah menggelar aksi serupa. Mereka menuduh pemerintah merusak sistem demokrasi dengan mengintervensi lembaga peradilan. Aksi sempat memanas ketika demonstran terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di sekitar gedung pemerintahan. Para demonstran menilai Netanyahu tengah berupaya mengalihkan perhatian dari kasus hukumnya. Mereka pun menyebut Oktober sebagai titik balik perubahan politik di Israel. Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi tengah godok aliansi pertahanan baru. Nah, berikut kekuatan militer keempat negara tersebut. Berdasarkan data Global Firepower, Turki menempati peringkat 9 militer terkuat di dunia. Sementara Pakistan menempati peringkat 14 militer terkuat di dunia. Sedangkan Mesir menempati peringkat 19 militer terkuat di dunia. Kemudian Arab Saudi menempati peringkat 25 militer terkuat di dunia.
Kapal dan tanker minyak masih terjebak menunggu izin untuk melintas karena pasukan Garda Revolusi Iran masih menutup perairan Selat Hormuz. Sejumlah kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz karena jalur masih ditutup oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Ratusan kapal sampai saat ini masih menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin melintas melalui perairan Iran. Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa pasar energi dapat kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per hari akibat gangguan navigasi di selat tersebut. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu-ragu. Ia juga menyatakan sebanyak 34 kapal dipaksa putar balik. Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Terbaru, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan tewas di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Ya pemirsa, kepulan asap tebal menyelimuti langit distrik Nabatiyah, Lebanon Selatan pasca serangan Israel secara bertubi-tubi di tengah gencatan senjata. Asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Kfar Tebnit, Zautar, dan Nabatiyah Al-Fafka. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan di Nabatiyah. Militer Israel